kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai interpretasi kualitatif dan kuantitatif menggunakan software interaktif petrofisik atau IUP. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fikan Aparamdani dengan NIM 2314100054. Saya Muhammad Naufal Arif dengan NIM 2314100026. Dan saya Nova Sufiani dengan NIM 2314100058. Di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Praktik Evaluasi Informasi, yaitu Bapak Arya Dwi Chandra MSI yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini. Untuk memahami materi yang akan kami bahas, mari kita mengenal peran penting well logging dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Well logging sendiri merupakan salah satu metode yang berperan penting untuk mengetahui karakterisasi formasi serta evaluasi sumber daya hidrokarbon dan pengembangan minyak dan gas bumi. Teknik yang dilakukan pada metode ini dengan cara menurunkan alat logging ke dalam sumur untuk mengetahui sifat fisik batuan dan sifat fisik fluida yang ada di bawah permukaan. Namun, di balik perannya yang sangat vital ini, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu pengumpulan data, yang dimana well logging sendiri membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana posisi well logging dalam keseluruhan tahapan eksplorasi hidrokarbon? Eksplorasi hidrokarbon melibatkan rangkaian proses panjang, mulai dari penentuan wilayah prospektif, survei seismik, pemboran eksplorasi, hingga produksi. Well logging berada di tahap penting pasca pemboran untuk mengidentifikasi formasi batuan dan menentukan potensi zona reservoir. Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi zona reservoir dengan data logging yang kami dapatkan dengan beberapa parameter log utama yang kami gunakan seperti Gamma-Ray log, spontaneous potential log, resistivity log, density log, dan neutron log. Berikut penjelasan pada masing-masing parameter log yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada Gamma-Ray log. Gamma-Ray log ini prinsipnya itu mengukur radiasi gamma yang dipancarkan oleh batuan seperti isotop kalium, thorium, dan uranium. Nah, untuk interpretasi kurva, yaitu apabila nilai gamma-ray-nya tinggi, maka menunjukkan bahwa formasi tersebut merupakan batuan sel ataupun batuan lempung. Lalu apabila nilai gamma-ray log-nya kecil, maka menunjukkan bahwa formasi tersebut merupakan batuan sandstone ataupun batuan yang clean. Lalu yang kedua ada spontaneous potential log. Untuk prinsipnya itu mengukur perbedaan potensial listrik antara elektroda di permukaan dengan elektroda yang dimasukkan ke dalam sumur. Untuk interpretasi kurvanya itu apabila nilai SP log-nya tinggi, maka menunjukkan bahwa formasi tersebut impermeable. Namun apabila nilai SP log-nya rendah, maka menunjukkan bahwa formasi tersebut merupakan formasi permeable. Lalu yang ketiga ada resistivity log. Prinsipnya itu mengukur kemampuan formasi batuan untuk menghambat aliran listrik. Untuk interpretasi kurvanya itu apabila nilai resistivity log-nya rendah, maka menunjukkan bahwa formasi tersebut dijenuhi oleh air asin. Namun apabila resistivity-nya tinggi, maka menunjukkan bahwa terdapat potensi hidrokarbon pada suatu formasi tersebut. Parameter yang keempat ada density log. Log densitas sendiri itu untuk mengukur densitas bulk atau massa jenis keseluruhan dari formasi batuan di sekitar lubang bor. Pengukuran ini dilakukan dengan cara memancarkan sinar gamma ke dalam formasi dan mendeteksi jumlah sinar yang tersebar kembali. Adapun interpretasi kurva yang didapat yaitu apabila densitas tinggi itu menunjukkan porositas yang rendah dan mengandung mineral yang berat, dan apabila pembacaan densitas rendah itu menunjukkan porositas tinggi dan indikasi keberadaan gas. Kemudian parameter yang kelima yaitu neutron log. Log neutron sendiri untuk mengukur jumlah hidrogen yang terkandung dalam formasi batuan di sekitar lubang bor. Karena hidrogen terutama terdapat di dalam fluida seperti air atau hidrokarbon. Log ini sendiri juga mengestimasi porositas batuan. Kemudian adapun interpretasi kurva yang didapat yaitu pembacaan neutron tinggi itu menunjukkan porositas tinggi dengan fluida yang kaya hidrogen seperti air atau minyak. Kemudian pembacaan neutron rendah itu menunjukkan porositas rendah dan terdapatnya kandungan gas di dalam pori-pori.
Setelah mengetahui fungsi dari masing-masing log, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Untuk mengolah data tersebut, kami menggunakan software interaktif Petrofisik. Software ini memungkinkan untuk memvisualisasi data logging dan menginterpretasikan hasil kualitatif dan kuantitatif data logging tersebut. Adapun beberapa hal yang kami dapatkan dari software ini yaitu ada analisis kualitatif seperti menentukan zona hidrokarbon, lalu adapun kita juga mendapatkan nilai SW atau saturasi water dan porosity, lalu yang ketiga ada volume clay, yang keempat itu ada cutoff dan submersion, lalu yang terakhir itu ada OIP dan OG. Demikian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.